Itu misalnya kita mengolah dari yang dibuang, misalnya limbah, kita fungsikan kembali sebenarnya kode teknik kimia. Produk yang kemudian mulai daripada tidak jadi apa-apa, berubah menjadi barang setengah jadi, menjadi produk jadi, itu butuh transformasi. Dan salah satu ilmu yang bisa didapatkan untuk mentransformasikan itu dengan bergabung dengan Magister Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber hebat kita yang merupakan ketua program studi dari masing-masing jurusan yang ada di Pasca Sarjana HUMI. Hari ini khususnya ketua program studi Magister Teknik Kimia dan juga ketua program studi Magister Teknik Industri. Mungkin kita boleh kenalan dulu kedua narasumber kita ini. Ini ada Bunda ketua program studi Magister Teknik Kimia, Ibunda Dr. Insinyur Andi Artiningsi, STMT ASEAN Engineer, dan juga ada Ketua Program Studi Magister Teknik Industri, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fadil Nasir, STMT IPM ASEAN Engineering. Mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai kedua jurusan ini yang menurut saya jurusan yang luar biasa yang ada di Pasca Sarjana HUMI. Mungkin kita dulu sama Bunda dulu ini bertanya ya Bunda. Berbicara tentang Magister Teknik Kimia ini Bunda ya. Kenapa sih masyarakat di luar sana harus memilih teknik kimia yang ada di Pasca Sarjana HUMI? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Artiningsi ya. Saya adalah Kaprodi Magister Teknik Kimia. Kenapa kita mesti kuliah di Magister Teknik Kimia ya? Khususnya di Pasca UMI. Karena kenapa dia keunggulannya banyak dibanding dengan universitas lain. Terus yang kedua itu sebenarnya itu kalau untuk Magister Teknik Kimia khususnya di Indonesia Timur ya, itu pertama kali adalah untuk swasta. Pertama kali adalah di UMI. Oh, UMI pertama kali. Iya, pertama kali Teknik Kimia Magister. Terus keunggulan lain juga kenapa dia unggul? Karena di Magister Teknik Kimia ya, dia mengcombine ilmu teknik yang lebih komprehensif. Misalnya kita itu di S2 Teknik Kimia itu kita punya namanya transfer fenomena, ada namanya proses industri kimia, terus ada namanya ada juga namanya filsafat ilmu ya, filsafat ilmu Islam. Itu dia dikombin juga dengan namanya etika engineering. Etika engineering. Ya. Nah, etika engineering itu dia berbicara tentang namanya rekayasa. Sedangkan kalau rekayasa itu maksudnya itu apa ya? Itu kita kan engineering masanya itu kan kenapa dikatakan engineering atau rekayasa? Karena kita itu adalah merancang suatu pabrika atau misalnya kita sumber daya alam. Jadi itu sumber daya alam itu misalnya kita mengolah dari yang dibuang misalnya limbah, kita fungsikan kembali sebenarnya kode teknik kimia. Jadi sebenarnya itu tidak namanya limbah. Limbah. Ya. Misalnya contohnya kemarin ada mahasiswa S2 Teknik Kimia ya mengambil penelitian tentang kemarin diambil judul dari air asin, misalnya air laut, dia mau jadikan sebagai air siap pakai. Kita sebenarnya bukan air minum ya, cuma siap pakai. Entah apakah itu untuk mencuci piring atau apa, cuci pakaian atau apa. Dan ternyata kemarin dia berhasil. Jadi dia menggunakan namanya gitosan. Nah iya, gitosan itu kan kalau kita tahu itu kan gitosan itu kan dari limbah, bisa cangkang kepiting, cangkang udang, ya itu kan limbah semua. Daripada dibuang bertumpuk, kenapa tidak difungsikan sebenarnya itu? Difungsikan luar biasa sekali ya keunggulan kenapa kita harus memilih teknik kimia di Pasca Sarjana. Kalau dari teknik kimia industri sendiri ini Pak, bagaimana? Kenapa harus pilih teknik industri di Pasca Sarjana UMI? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Industri UMI untuk S2 Magister merupakan salah satu prodi yang menurut kami ya itu cukup menarik ya. Kenapa menarik? Yang pertama dalam isu-isu sekarang halal itu menjadi sebuah isu yang sangat berkembang saat ini. Nah, kami menyiapkan konsentrasi salah satunya
bagaimana industri itu bisa berbasis halal. Wah, luar biasa. Dan yang kedua, kami juga menyiapkan bagaimana sebagai salah satu daerah yang center point Indonesia di Makassar, tentunya kita memiliki jalur logistik yang cukup strategis. Iya, nah, kemudian jalur ini kita kombinasikan dan kemudian menjadi salah satu konsentrasi juga di Magister Teknik Industri. Kita punya rantai pasok dan manajemen logistik. Itu yang kemudian menjadi POV yang kemudian sedang kami kembangkan juga, sehingga kebutuhan akan logistik di Indonesia, yang mana Indonesia bagian tengah ini, Makassar menjadi center of point-nya, bisa kami perkenalkan melalui bidang-bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, kami memiliki konsentrasi yang cukup unik juga. Kami memiliki yang namanya ergonomi dan keselamatan kerja. Nah, ergonomi dan keselamatan kerja ini menjadi favorit juga, karena kita tahu bahwa mulai dari Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur, berbagai macam industri pertambangan, yang mana pada lokasi-lokasi tambang itu terdapat high risk, ya, risiko tinggi terhadap pekerjaan. Nah, kami mencoba untuk mencari solusi-solusi melalui pengembangan berbagai macam metode, melalui sistem pendekatan yang kemudian kami rancang dalam berbagai macam kurikulum, dan kombinasikan dengan berbagai macam riset. Ya, akhirnya memberikan solusi-solusi yang berdampak nantinya. Berarti ini konsentrasi baru ya Pak? Termasuk baru, karena kami juga memang prodi baru. Sekarang kami baru rekrutmen di angkatan kedua, dan insya Allah mungkin semoga stabil seterusnya. Berarti konsentrasi ini terinisiasi dari kebutuhan yang ada saat ini ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Cukup menarik ini pembahasan kita hari ini, karena berbicara tentang teknik, saya sendiri orang ekonomi kayak baru mendengar sudah sangat membuka pikiran saya bahwa ternyata alam di dunia ini luas sekali ya, terutama di teknik kimia. Tadi Ibu sudah berbicara tentang teknik kimia ini. Apa sih keunggulan yang ditawarkan untuk calon mahasiswa baru nanti untuk magister teknik kimia sendiri, Bu? Keunggulannya sebenarnya ya, kita itu sebenarnya itu di magister teknik kimia ya, sebenarnya kita buka ada dua konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi, ya. Ada namanya konsentrasi energi, dan ada namanya konsentrasi lingkungan. Nah, selama ini mereka itu rata-rata kita punya alumni ya Mas, apa ya istilahnya maba ya. Maba itu mereka rata-rata itu dari segala bidang sebenarnya. Segala bidang. Iya, bisa dari pemerintahan, bisa dari akademisi, dari penelitian, ada juga namanya dari guru juga. Guru. Iya, ada kemarin dari guru SMA. Guru SMA. Cuma karena mungkin dia unik, mungkin dia suka apa itu teknik kimia, dia jadi hanya dia masuk juga. Oh, ternyata begini ya teknik kimia. Jadi kita sebenarnya itu kalau keunggulannya ya, kita itu sebenarnya mengolah sumber daya alam yang kan namanya terbarukan dengan terbarukan kan. Karena kita kan ketahui kalau yang terbarukan itu kan akan cepat habis kan. Jadi kita itu adalah kita olah, kita jadikan nanti inovasi terbaru. Jadi misalnya pengolahan limbah industri, pengolahan misalnya pengolahan kayak drainase begitu. Itu sebenarnya keunggulannya. Luar biasa ternyata teknik kimia mengolah limbah. Iya, mengolah limbah. Masyarakat bilang tidak ada gunanya, ternyata digunakan untuk keperluan yang masih ada yang lebih bentukan. Jadi namanya sampah sebenarnya. Semua kita gunakan kalau di teknik kimia. Luar biasa, teknik kimia magister pasca sarjana Umi. Kalau dari teknik industri sendiri nih Pak, keunggulan magister teknik industri? Ya, kalau dari kami, karena baru ya, salah satu yang kami tawarkan itu adalah program studi kami, kalau bisa kami mempush mahasiswa kami untuk bisa menyelesaikan studi itu 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Ya, secara kurikulum kami mencoba merancang itu cukup pendek. Ya, harapan kami bisa seperti itu, atau kalau misalnya memang lewat, ya jangan sampai lewat dari 4 semester lebih begitu. Ya, itu secara kurikulum itu sudah dirancang seperti itu. Selain itu, ya seperti yang dikatakan oleh Kaprodi Teknik Kimia, Magister Teknik Kimia, bahwa ya di industri itu adalah kita melahirkan berbagai macam produk ya, dan kemudian pengetahuan-pengetahuan itu juga kami lengkapi, kami belajar bahwa apapun yang kemudian yang bisa menjadi value add, menjadi value, itu harus kita kembangkan dan kita pikirkan bagaimana cara mengembangkan itu. Nah, kompetensi-kompetensi seperti itu yang akan coba kami bekali kepada mahasiswa-mahasiswi kami.
Luar biasa, ternyata dua jurusan ini saling berkesinambungan dan memiliki keunggulan masing-masing ya. Kalau berbicara tentang mahasiswa atau alumni ini dari teknik kimia sendiri, mungkin kita dari teknik kimia dulu. Magister teknik kimia ini alumninya di mana saja atau mahasiswanya sekarang dari mana saja? Oke, alumninya teknik kimia itu yang makanya sebenarnya tadi ya. Dia ada dari akademisi, ada dari pemerintahan. Ini sekarang baru-baru ada juga ini. Malah dia dari anggota dewan sebenarnya. Iya, anggota dewan pusat Golkar ya. Kemarin dia masih, tapi dia baru semester 2. Semester 2. Terus ada juga kemarin itu dia sebenarnya dia cuma dengar-dengar gitu katanya, oh bagus katanya di teknik kimia begini-begini. Akhirnya dia mau coba mendaftar ya. Dia adalah manajernya perusahaan yang di Bantimurung itu adalah Karagenan. Dia manajernya kemarin. Dia itu selesaikan itu studinya cuma 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, luar biasa. Terus ada juga yang kita rata-rata ya sebenarnya itu ada yang dari ada juga dari Qatar ya. Dari Qatar ya, dari Qatar. Di sana dia bagian perminyakan di sana dia kerja. Ada kalau nggak salah ada 3 orang. 3 orang, luar biasa, masih soal. Terus ada juga yang dari Kalimantan. Ada juga dari Kalimantan itu dia di bagian kemarin PLN. Iya. Jadi kita sebenarnya bukan cuma yang khusus dari kimia enggak sebenarnya dari semua golongan bisa masuk di teknik kimia sebenarnya. Luar biasa, teknik kimia ternyata mahasiswanya tersebar di mana-mana. Apalagi bidang-bidangnya lain-lain ya. Masuk di teknik kimia. Kalau di teknik industri sendiri, Pak, untuk alumni atau mahasiswanya sekarang? Oke, kalau teknik industri kami belum punya alumni ya tentunya karena kami baru ya. Tapi kalau kita lihat dari proporsi demografi yang mendaftarkan di teknik industri, di magister itu saya lihat dari data yang kami kumpulkan itu hampir 100% itu mereka sudah bekerja. Ya, seperti di berbagai macam sektor, tapi dari kalau saya perhatikan dominannya di sektor perminyakan. Kemudian ada juga yang kemudian bekerja pada bidang logistik dan ada juga beberapa dari pemerintahan. Dalam hal ini ada juga yang kemudian memang pada dasarnya fresh graduate. Cuman di fresh graduate ini pada dasarnya mungkin sudah bekerja. Cuma pekerjaan yang diharapkan mungkin belum sesuai, maka melanjutkan S2. Nah, kemudian kalau saya mungkin bisa sambung cerita, karena kami memiliki kekuatan alumni S1 ya, ya itu yang menjadi pangsa pasar kami juga yang kemudian yang coba kami hiring masuk ke S2 dengan berbagai macam program ya. Tentunya mungkin melalui pasca sarjana kami juga akan melakukan program mungkin sama teknik kimia juga kita akan melakukan fast track. Ya, bagaimana S1 dan S2 supaya jenjang umur itu bisa lebih cepat untuk melahirkan magister-magister baru. Luar biasa, cukup menarik juga ya kita membahas tentang teknik kimia dan juga teknik industri. Nah, ini banyak sekali pertanyaan di luar sana mengenai tenaga pendidik di teknik kimia dan juga teknik industri. Terus kemudian juga ada pertanyaan tentang kurikulum yang digunakan. Mungkin Bunda dan Ayah bisa jelaskan sedikit. Kalau tenaga pendidik di Magister Teknik Kimia sendiri ya, kita itu sebenarnya ada dosen 12 orang. 12 orang itu semuanya itu sudah ada guru besar. Dan mereka juga ada nama lektor kepala ya, rata-rata sudah lektor kepala. Nah, kita itu di Magister Teknik Kimia itu ada guru besar ada 5 orang. 5 orang yang selebihnya itu jadi ini istilahnya berkompeten di bidang masing-masing ya. Dan itu juga lebihnya adalah kita rata-rata adalah lektor kepala. Iya. Guru besar 5 orang itu sudah banyak sekali menurut saya untuk mengajar jadi tenaga pendidik di Magister Teknik Kimia. Kalau di teknik industri sendiri, Pak? Oke, kalau teknik industri populasi dosen kami jumlahnya totalnya 10. Iya, dengan kompetensi 3 guru besar, sisanya masih lektor kepala. Kualifikasinya tapi semua doktor ya. Dan kemudian perlu kami highlight bahwa ketiga profesor kami itu adalah merupakan profesor yang murni teknik industri. Murni teknik industri. Dan menurut pengamatan kami kalau salah mohon maaf data ini data sekunder kami bahwa
di Indonesia Timur salah satu yang kemudian guru besar murni teknik industri itu hanya dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa, Universitas Muslim Indonesia ya, tanpa diragukan lagi. Ayo masuk di Magister Teknik Industri Pasca Sarjana UMI. Nah, saya dengar-dengar ini, saya mau ke teknik kimia lagi. Kalau Pasca Sarjana UMI sudah membuka jurusan doktor Ya, ilmu betul. teknik kimia ya. Iya, kemarin itu seminggu yang lalu ya. Seminggu yang Iya, lalu. seminggu lalu itu sudah keluar izinnya untuk Izin. pembukaan dokter S3. S3, S3 teknik kimia, luar iya. biasa. Jadi mulai sekarang sudah mulai pendaftaran. Jadi saya harap alumni ya, alumni F2 atau dari mana saja silahkan mendaftar di S3 teknik kimia. Apalagi alumni teknik di Ya, Magister Teknik Kimia betul. UMI ya. Wajib daftar Iya. di dokter teknik kimia. Tadi kita sudah banyak bicara tentang keunggulan, kemudian alumni, persebaran alumni, kemudian kenapa harus pilih teknik kimia. Ini menutup perjumpaan kita. Ini sebelum kita tutup, mungkin ada, saya mau Ibu dan Ayah untuk closing statement nih untuk para calon mahasiswa baru Magister Teknik Kimia dan juga Magister Teknik Industri untuk berkuliah di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari Ayah Oke, dulu. untuk closing baiklah. statement. Saya mengharap ya, dan bukan mengharap ya, dan kalau bisa dan seharusnya, saya mau sekali para alumni ya, kita kan ada alumni dari S1 rata-rata, mereka sebetulnya rata-rata sudah kerja sebenarnya. Kalau kita itu di teknik kimia S1 itu mereka rata-rata sudah kerja. Jadi itu bagusnya kita di keunggulannya kita di S2 teknik kimia ya, karena kita itu kayak proses belajarnya ya, kita itu kan kita combine sebenarnya, kita bisa online bisa offline. Jadi karena mereka rata-rata kan kerja, jadi mereka itu tidak ada kesempatan untuk datang di sini. Jadi untuk di S2 teknik kimia itu dia kuliahnya adalah online Fleksibel dengan ya? fleksibel ya sebenarnya. Iya. Tergantung. Begitu juga dengan ujiannya sebenarnya. Jadi kita sekarang buka anak-anak kalau mau sempro, SEMHA itu dia bisa online sebenarnya, iya. Kecuali kalau dia nanti mau ujian tutup. Oke. Iya, jadi kata fleksibel sebenarnya, iya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu untuk kuliah khawatir, di UMI, dimanapun dia berada, kita bisa kuliah, dia ya? bisa kuliah. Karena Mau di sistem iya, hybrid ya? karena sistemnya iya. Betul, luar biasa. Kalau teknik industri sendiri Pak untuk proses statement kita. Oke, mungkin sebelum saya closing statement ini acaranya ngopi nggak ada ngopinya. Nggak ada kopinya nih, atau kopinya telat. Oke, baik. Menurut kami ya, kalau teman-teman yang menyaksikan podcast ini bahwa industri itu salah satu prodi yang kemudian berkembang terus dan dia tidak masuk ke dalam kategori prodi yang terancam ya, karena kebutuhan kita akan transformasi berbagai macam hal. Produk yang kemudian mulai daripada tidak jadi apa-apa berubah menjadi barang setengah jadi menjadi produk jadi, itu butuh transformasi. Dan salah satu ilmu yang bisa didapatkan untuk mentransformasikan itu dengan bergabung dengan Magister Teknik Industri. Selain itu ilmu itu adalah investasi jangka panjang. Jadi mungkin teman-teman belum merasakan impact-nya sekarang, tapi kemudian setelah masuk suatu saat nanti dia akan rise up terus. Kita akan terus increasing karena kebutuhan akan ilmu dan SDM unggul tentunya tantangan kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan teknik industri di program Magister Teknik Industri. Pasca Sarjana UMI ya. Luar biasa sekali kedua narasumber kita yang telah memberikan informasi yang cukup jelas dan menarik tentunya untuk Magister Teknik Kimia dan juga Magister Teknik Industri. Terima kasih Ibu atas informasi yang telah diberikan, yang kesempatannya pada episode kali ini program Ngobrol bareng Pasca Sarjana UMI. Baiklah pemirsa, itu dia tadi berbincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang merupakan Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Pasca Sarjana UMI, Ibu Dr. Insinyur Andi Artiningsi STMT ASEAN Engineer, dan juga Ketua Program Studi Magister Teknik Industri Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fadil Nasir STMT ASEAN Engineer. Luar biasa sekali, semoga apa yang diberikan, informasi yang disampaikan dapat menarik calon mahasiswa baru di luar sana untuk mendaftar dan berkuliah di Magister Teknik Kimia dan juga Magister Teknik Industri Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
Itu adalah tadi dia bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk terus update dan juga memfollow akun Instagram pascasarjanaumi.ac.id, dan juga kami menginformasikan bahwa Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia sudah membuka pendaftaran sampai tanggal 14 Agustus 2026. Bagi kalian yang ingin mendaftar di Pasca Sarjana Umi, langsung saja ke website spmb.umi.ac.id, dan juga saya sekali ingatkan untuk memfollow akun Instagram pascasarjanaumi.ac.id. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.